Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Anita Dewi. Ya pemirsa, kita akan memantau kondisi terkini jamaah haji yang bergerak menuju Padang Arafah. Innal hamda wal ni'mata lakal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ya pemirsa, ini merupakan gambaran terkini suasana puncak ibadah haji tahun 2026 di Padang Arafah. Seperti diketahui bahwa jutaan umat muslim saat ini jemaah dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Padang Arafah, berwukuf dan juga melaksanakan berbagai ibadah dan memanfaatkan momen ini sebagai momentum yang spesial karena berdoa di waktu di Padang Arafah ini merupakan waktu-waktu mustajab untuk memanjatkan doa. Jemaah haji asal Indonesia ini sudah memenuhi tenda-tenda di Padang Arafah untuk mengikuti wukuf. Jemaah haji Indonesia menjalani puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Usai melaksanakan sholat subuh jamaah, ini berkumpul di tenda-tenda di Arafah. Selama puncak ibadah haji, jutaan muslim di berbagai penjuru dunia berkumpul di Padang Arafah untuk menjalankan wukuf hingga matahari terbenam. Selama wukuf, jamaah memperbanyak doa, zikir, dan membaca Al-Quran. Ya pemirsa, untuk kondisi terkini kita bisa melihat pemirsa suasana jamaah ini masih bergerak di Padang Arafah yang nantinya akan dilanjutkan menuju ke Musdalifah dan Mina pemirsa. Jutaan muslim di berbagai penjuru dunia hari ini berkumpul di Padang Arafah untuk menjalankan wukuf hingga matahari terbenam. Untuk itu jamaah diimbau memanfaatkan waktu untuk memperbanyak ibadah mulai dari zikir, ibadah-ibadah sunnah, sholat, memohon ampunan, dan memanjatkan doa. Karena momen-momen waktu di Padang Arafah ini sambil menunggu waktu menuju ke Musdalifah adalah momentum yang sangat berharga, di mana dipercayai bahwa doa-doa yang sangat mustajab jika dipanjatkan saat ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lakal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Selama rangkaian perjalanan puncak haji, ini jamaah diimbau untuk jaga kondisi kesehatan, terutama mengingat saat ini cuaca di sana mencapai 41 derajat Celcius. Selain kesehatan fisik yang perlu dijaga, persiapan lainnya yang telah diimbau kepada para jamaah dari berbagai penjuru dunia ini adalah menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sudah didistribusikan tentunya terlebih dahulu oleh para petugas haji. Jika kita lihat pemirsa kondisi terkini ini para jamaah masih bergerak baik di Padang Arafah maupun yang baru saja keluar dari tenda-tenda yang sudah tersedia di Padang Arafah, di mana sebelumnya para jamaah ini sudah bermalam di tenda-tenda yang sudah disediakan di Padang Arafah untuk menjalani rangkaian ibadah puncak haji 2026
dengan berbagai fasilitas yang sudah disediakan oleh Kemenhaj. Dalam berlangsungnya ibadah puncak haji 2026 tahun ini, sejumlah jamaah merasakan berbagai banyak perbedaan, terutama perubahan yang positif, baik dari fasilitas, pelayanan yang dirasakan oleh para petugas haji. Seperti kita lihat pemirsa di sebelah kanan layar Anda, ini merupakan kondisi atau suasana terkini di dalam tenda para jamaah yang tengah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Karena mengingat cuaca di luar sana ini cukup terik, sebagian jamaah banyak yang memanfaatkan atau memilih beribadah ataupun wukuf di dalam tenda. Dari informasi yang kami dapatkan pemirsa, untuk fasilitas tenda yang disediakan untuk para jamaah haji tahun 2026 ini, Kemenhaj sudah berusaha untuk melakukan perbaikan di mana terdapat sejumlah fasilitas yang lengkap, cukup memadai, mulai dari catering, fasilitas pendingin, peralatan tidur, tempat tidur, lalu ada perlengkapan yang membantu nantinya dalam menjalankan rangkaian puncak ibadah haji 2026 seperti APD dan juga distribusi hal-hal yang dibutuhkan oleh para jamaah haji selama menjalani rangkaian ibadah haji 2026. Pemirsa, para jamaah haji ini telah melaksanakan sholat subuh tadi pagi, lalu dilanjutkan dengan berkumpul di tenda-tenda di Padang Arafah yang tentunya sudah disediakan oleh para petugas dan juga penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Selama puncak ibadah haji ini pemirsa, jutaan muslim di berbagai penjuru dunia berkumpul di Padang Arafah dengan satu tujuan, yakni menjalankan wukuf hingga matahari terbenam. Pemirsa, setelah melaksanakan wukuf, ini jamaah akan bergerak menuju Musdalifah untuk selanjutnya melaksanakan mabit atau bermalam, lalu mencari batu ataupun kerikil, yang dilanjutkan akan menuju Mina untuk melontar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah pemirsa, jika kita lihat di pantauan sebelah kanan layar Anda, ini adalah lokasi Jabal Rahmah, di mana dipercayai bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang mustajab untuk memanjatkan doa. Meskipun tidak ada dalil secara resmi yang membuktikan bahwa lokasi tertentu menjadi tempat-tempat yang khusus diijabahnya doa dari para jamaah. Pemirsa, jemaah haji asal Indonesia ini sudah memenuhi tenda-tenda di Padang Arafah untuk mengikuti wukuf. Dan untuk informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Eti Juwitasari di Padang Arafah, Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Eti, bagaimana suasana jelang wukuf di sana Eti? Bisa Anda ceritakan kondisi terkini di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang pemirsa terdengar lantunan labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak baik. Artinya memang sudah sebentar lagi, kira-kira kurang 8 menit lagi, karena
syukur di Arab Saudi itu 12.17 waktu Arab Saudi. Kita akan mengerjakan sholat syukur yang dijamak dengan sholat asar secara berjamaah. Nanti dipimpin langsung oleh bimbingan ibadah, karena setiap kloter itu mempunyai satu bimbingan ibadah. Seperti terlihat di sini, Anita dan pemirsa, para jemaah haji sudah bersiap untuk laksanakan wukuf di setiap tenda, karena kita melakukan wukuf berpusat di tenda masing-masing, karena kan di luar kondisinya cuacanya sangat terik. Jika tadi saya keluar, saya cek itu suhu itu berkisar antara 43 derajat Celcius. Karena itu memang dari awal difokuskan untuk di dalam tenda saja. Untuk tahu lebih lanjut, kita berbincang dengan salah satu jemaah haji di sini. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Sri dari Lombok. Dari Lombok, Masya Allah. Ibu gimana nih Bu? Udah hitungan menit lagi kita menuju fokus. Ada akan dan dari sebelumnya kita sudah mempersiapkannya dengan baik, dengan maksimal, supaya kita bisa benar-benar mendapatkan yang maksimal dan yang mabrur. Kalau persiapan persiapannya mulai dari inisiatifnya, dan haji bagaimana kemudian upaya-upaya kita, apa yang harus kita isi dalam misalnya berdoa selama 6 jam, mulai dari jam 1 nanti jam 5 kita sudah persiapkan. Saya kita adalah manusia pilihan. semoga dilancarkan ya. Amin. Kemudian kita semoga mendapatkan haji mabrur. Mudah-mudahan seluruh umat muslim di dunia ini bisa diundang ke sini tentunya untuk kita berhaji dan berdoa. Terima kasih banyak. Ya, Anita dan juga pemirsa, karena waktunya sudah mendekati, sebentar lagi waktu azan, maka kami semua akan bersiap untuk menjalani wukuf, karena wukuf merupakan syarat sahnya dari ibadah haji. Kembali ke rekan Anita. Baik Eti, selamat menunaikan wukuf bersama jemaah lainnya di sana. Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Eti atas waktunya. Ya pemirsa, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh rekan Eti Jutasari bahwa saat ini sudah masuki detik-detik para jamaah ini melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Pemirsa, saat puncak haji di Padang Arafah, Jabal Rahmah ini menjadi lokasi pilihan banyak jamaah untuk wukuf. Meskipun wukuf di mana saja di kawasan Arafah ini dianggap sah, namun banyak yang berupaya untuk wukuf di Jabal Rahmah karena dipercaya merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Jabal Rahmah memiliki arti bukit kasih sayang yang merupakan sebuah bukit yang berada di Padang Arafah dan berjarak 20 km dari kota Mekah, Arab Saudi. Bukit ini berukuran kecil dengan tinggi 70 meter dan di puncaknya terdapat monumen berbentuk tugu putih. Jabal Rahmah mempunyai makna sejarah spiritual bagi umat Islam, utamanya terkait dengan kisah Nabi Adam dan Hawa. Bukit ini dianggap sebagai tempat pertemuan keduanya untuk pertama kali setelah diusir dari surga. Selain menjadi tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa,
Jabal Rahmah juga memiliki keistimewaan tersendiri dalam sejarah Islam. Di antaranya, sebagai tempat turunnya wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, yakni surat Al-Maidah ayat 3, serta menjadi tempat Rasulullah menyampaikan khutbah wada atau khutbah perpisahan sebelum beliau wafat. Pada puncak haji, wukuf di Jabal Rahmah banyak dilakukan oleh jemaah haji di Padang Arafah. Banyak yang percaya Jabal Rahmah adalah tempat yang mustajab untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Meski banyak yang berusaha wukuf di Jabal Rahmah, namun tidak ada hadis atau dalil yang secara khusus menyatakan keutamaan wukuf di Jabal Rahmah dibandingkan dengan tempat lain di Arafah. Wukuf di Mina pun di Arafah memiliki nilai ibadah yang sama.